Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Al-Khairiyah Cilegon, Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen SDM semester 7. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Manajemen Kompensasi dengan dosen pengapu Bapak Ari Subrata, SEMM. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 9 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi kompensasi gaji. Sebelum kami masuk ke pembahasan lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Puput Anissa. Yang kedua ada Andi Firmansyah. Yang ketiga ada Ratu Kurnia. Yang keempat ada Sri Lestari. Yang kelima ada Amris Fahmi. Yang keenam ada Andi Sufriandi. Yang ketujuh ada Mira Santika Dewi. Yang kedelapan ada Hari Hidayatullah. Dan yang terakhir ada Siti Juleha. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi dengan judul kompensasi gaji. Ini kami akan membahas tentang yang pertama pengertian gaji, yang kedua ada sistem penggajian pegawai negeri sipil, yang ketiga ada tujuan pemberian gaji pegawai negeri, dan yang terakhir ada struktur gaji pegawai negeri berbasis kinerja dan merit. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian gaji. Gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan atau pegawai sebagai konsekuensi dari statusnya sebagai seorang pegawai yang memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Gaji ialah pembayaran rutin oleh perusahaan kepada karyawan untuk pekerjaan baik harian, bulanan, atau tahunan. Tetapi gaji paling sering dibayarkan setiap bulan. Karyawan dibayar dengan sejumlah uang yang tetap setiap bulannya. Gaji yang adil dan layak adalah gaji yang mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarga PNS, sehingga mereka dapat memusat perhatian, pemikiran, dan tenaganya hanya untuk melakukan tugas yang dipercayakan kepadanya. Kemudian dalam penggajian PNS dikenal 3 sistem penggajian, yaitu pertama sistem penggajian skala tunggal, dan yang kedua sistem penggajian skala ganda, dan yang ketiga sistem penggajian skala gabungan. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk rekan saya dipersilakan. Baik, terima kasih pada teman saya yang telah memberikan waktunya pada saya. Di sini saya akan lanjutkan kembali, yaitu ada sistem skala tunggal. Sistem skala tunggal adalah sistem penggajian yang memberikan gaji yang sama kepada pegawai yang berpangkat dengan tidak atau kurang memperhatikan sifat pekerjaan yang dilakukan dan beratnya tanggung jawab yang dipikul dalam melaksanakan pekerjaan itu. Baik, berikutnya di sini ada sistem skala ganda. Sistem skala ganda adalah sistem penggajian yang menentukan besarnya gaji yang bukan saja didasarkan pada pangkat, tetapi juga berdasarkan pekerjaan yang dilakukan, prestasi pekerjaan yang dicapai, dan beratnya tanggung jawab yang dipikul dalam melaksanakan pekerjaan itu. Sistem skala gabungan adalah perpaduan antara sistem skala tunggal dan sistem skala ganda. Dalam sistem ini, gaji pokok pegawai ditentukan sama bagi pegawai negeri yang berpangkat sama. Selain itu, diberikan pula tunjangan kepada pegawai yang memikul tanggung jawab yang lebih berat, mencapai prestasi kerja yang tinggi, atau melakukan pekerjaan khusus yang memerlukan pemusatan perhatian dan pengerahan tenaga secara terus-menerus. Baik, selanjutnya menurut Rifai tahun 2005 halaman 379, di sini ada ikatan kerjasama, ada yang kedua kepuasan kerja, dan yang ketiga pengadaan efektif, dan yang keempat motivasi. Yang dimaksud dengan ikatan kerjasama merupakan dengan pemberian gaji, terjalinlah ikatan kerjasama formal antara majikan dengan karyawan. Karyawan harus mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik dan benar, sedangkan pengusaha atau majikan wajib membayar gaji sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
Dan yang kedua, kepuasan kerja. Dengan balas jasa, karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik, status sosial, dan egoistiknya, sedangkan memperoleh keputusan kerja dari jabatannya. Dan yang ketiga, pengadaan efektif. Jika program gaji ditetapkan cukup besar, pengadaan karyawan yang qualified untuk perusahaan akan lebih mudah. Dan yang keempat, motivasi. Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan mudah memotivasi bawahannya. Baik, terima kasih. Saya lanjut. Di sini ada stabilitas karyawan dengan program-program kompensasi atas prinsip adil dan layak serta eksternal konsistensi yang komparatif, maka stabilitas karyawan lebih terjamin karena turnover relatif kecil. Dan disiplin. Dengan pemberian balas jasa yang cukup besar, maka disiplin karyawan semakin baik. Karyawan akan menyadari serta mentaati peraturan-peraturan yang berlaku. Pengaruh serikat buruh. Dengan program kompensasi yang baik, pengaruh serikat buruh dapat dihindarkan dan karyawan akan berkonsentrasi pada pekerjaannya. Dan pengaruh pemerintah. Jika program gaji sesuai dengan undang-undang yang berlaku, seperti batas gaji minimum, maka intervensi pemerintah dapat dihindarkan. Struktur gaji pegawai negeri berbasis kinerja dan merit. Latar belakang SIDNEM 2000 mengemukakan yang menerima gaji adalah para pegawai negeri atau karyawan tetap yang bekerja di perusahaan swasta dan badan usaha milik negara atau pada instansi pemerintah sendiri. Proses pelaksanaan evaluasi jabatan, kegiatan evaluasi dalam kaitan dengan sistem remunerasi yang dilakukan oleh sebuah organisasi termasuk pemerintah. Baik, kami akan melanjutkan langkah-langkah untuk mengikuti kegiatan evaluasi jabatan, yaitu ada dua. Yang pertama, pengumpulan informasi jabatan. Yang kedua, penyusunan uraian jabatan yang bersifat mutlak harus dilakukan. Jadi yang pertama ini mengadakan analisis jabatan secara aktual dengan menghimpun data tentang aktivitas pekerjaan. Jadi perilaku karyawan yang diperlukan, kondisi kerja. Jadi syarat-syarat personal yang akan melaksanakan pekerjaannya. Yang kedua, jadi uraian jabatan ini sangat penting untuk menghindari kejadiannya pekerjaan rangkap. Serta untuk mengetahui batas tanggung jawab dan wewenang masing-masing jabatan. Jadi kondisi pekerja ini sangat bahaya atau resiko. Metode evaluasi jabatan yang digunakan. Metode yang digunakan untuk melaksanakan evaluasi jabatan di kalangan pegawai negeri adalah metode evaluation system phase. Slide selanjutnya yaitu metode evaluasi jabatan tersebut dikembangkan oleh Office of Personnel Management, sebuah instansi di bawah pemerintah federal Amerika Serikat sejak 1977. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau disingkat dengan PAN dan RB telah memutuskan untuk mengadaptasi metode FES tersebut karena lebih mudah dan teruji selama belasan tahun. Selanjutnya, metode FES yang memang khusus digunakan untuk menetapkan bobot jabatan di lingkungan pemerintah lebih tepat untuk digunakan bila dibandingkan dengan sistem yang digunakan oleh organisasi bisnis. Misi, peran, dan tanggung jawab pokok instansi pemerintah sangat berbeda dengan